Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Muhammad Munir dari Pendidikan Sejarah Offering B 2017 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Helios atau Handout Elektronik Untung Suropati berbasis aplikasi Android dalam perjuangan Untung Suropati mempertahankan Pasuruan dari pengaruh VOC tahun 1686 sampai 1706 untuk meningkatkan minat belajar sejarah siswa kelas 11 IPS SMAN 1 Grati Pasuruan. Nah, selanjutnya bab 1 latar belakang. Yang melatar belakangi peneliti mengambil judul ini adalah yang pertama, Untung Suropati itu sendiri merupakan pahlawan yang namanya sangat dikenal berkat perjuangannya dalam membela tanah air khususnya Pasuruan dari VOC. Masalahnya itu namanya begitu dikenal, tapi beberapa siswa di Pasuruan kurang mengetahui secara detail bagaimana gigihnya perjuangan dari Untung Suropati ini sendiri. Yang kedua, dari bahan ajar yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran sejarah itu kurang menarik. Baik dilihat dari konten materi yang kurang variatif, tampilan bahan ajar yang terlihat monoton, dan buku teks yang tampilannya kurang menarik. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. SMAN 1 Grati dipilih sebagai lokasi penelitian atas dasar pertimbangan sebagai berikut ini. Yang pertama, SMAN 1 Grati ini berada di Pasuruan. Yang kedua, hampir seluruh siswanya tuh berasal dari Pasuruan. Dan juga sarana dan prasarana di SMAN 1 Grati sudah memenuhi, di mana di SMAN 1 Grati disediakan WiFi dan siswa diperbolehkan membawa dan mengoperasikan Android di dalam kelas. Nah, untuk penelitian terdahulu yang peneliti gunakan, yang pertama itu karya Fahad Akbar yang berjudul Pengembangan Aplikasi Sejarah atau APRAH berbasis Android sebagai sumber belajar pada mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 10 di SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen. Dari persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu dari ini sendiri berbasis Android sama dengan yang peneliti kembangkan, tapi perbedaannya ini mengembangkan materi tentang Sumpah Pemuda dan juga lokasi penelitiannya juga sama. Yang kedua milik Muhammad Zulfikri yang berjudul Perencanaan Motion Comic Kisah Perjuangan Untung Suropati dalam Melawan VOC untuk Membangkitkan Nasionalisme Remaja di Pasuruan. Persamaannya itu di Perjuangan Untung Suropati, tapi di penelitian ini konteks materi itu kurang ditekankan, tetapi yang ditekankan itu malah pada medianya yaitu di motion comic. Dan medianya sendiri itu berbeda dengan yang dikembangkan oleh peneliti karena pada penelitian ini peneliti menggunakan handout elektronik berbasis aplikasi Android. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian miliknya Lucky Indrawati yang berjudul Upacara Badrian Masyarakat Poh Jentre untuk mengenang pahlawan Untung Suropati di Kota Pasuruan. Upacara Poh Jentre ini sendiri dilakukan setiap tanggal 7 Februari. Perbedaannya yaitu pada materi, di mana ini hanya pada upacara Badrian, tetapi pada penelitian pada proposal peneliti membahas tentang sejarah perjuangan Untung Suropati. Selanjutnya tujuan penelitian. Tujuannya untuk mengembangkan dan menghasilkan produk berupa bahan ajar Helios handout elektronik Untung Suropati untuk siswa kelas 11 di SMAN 1 Grati Pasuruan. Yang kedua, untuk menguji efektivitas bahan ajar Helios atau handout elektronik Untung Suropati sebagai media belajar untuk siswa kelas 11 di SMAN 1 Grati Pasuruan. Berikutnya itu spesifikasi produk. Seperti yang kita lihat, formatnya APK, bahan ajar disusun dengan kalimat yang komunikatif, KD, dan bahan ajar bersifat offline dan lain sebagainya. Penelitian ini penting bagi peneliti jurusan sejarah, guru, siswa, dan sekolah. Dapat kita lihat di PPT berikut ini. Asumsi dan keterbatasan penelitian. Untuk asumsi peneliti, siswa di SMAN 1 Grati Pasuruan memiliki smartphone Android. Yang kedua,
siswa SMA 1 Grati Pasuruan diperbolehkan membawa smartphone Android ke sekolah. Yang ketiga, guru dan siswa bisa mengoperasikan smartphone Android. Untuk keterbatasannya, yang pertama, penggunaan bahan ajar Helios ini hanya terbatas pada smartphone Android. Yang kedua, materi yang dimuat tuh hanya tentang perjuangan Untung Suropati mempertahankan Pasuruan dari pengaruh VOC tahun 1686 sampai 1706. Yang ketiga, media dikembangkan hanya untuk siswa di Pasuruan. Untuk definisi operasionalnya ada aplikasi Android, bahan ajar, handout elektronik, pembelajaran sejarah, dan Untung Suropati. Berikutnya adalah bab 2 kajian pustaka. Untuk yang pertama akan dijelaskan tentang pembelajaran sejarah yang meliputi tujuan pembelajaran sejarah, aspek dan pembelajaran sejarah. Yang kedua bahan ajar meliputi jenis bahan ajar, fungsi bahan ajar, tujuan bahan ajar, dan kemudian bahan ajar. Yang ketiga menjelaskan tentang handout elektronik. Yang keempat Android. Yang kelima Helios sebagai bahan ajar yang terdiri dari jenis-jenis media pembelajaran. Ini maksudnya jenis-jenis bahan ajar, pengertian bahan ajar, cara pembuatan, kelebihan dan kekurangan bahan ajar Helios. Dan yang keenam adalah minat belajar. Untuk yang ketujuh akan membahas tentang perjuangan Untung Suropati dalam mempertahankan Pasuruan dari pengaruh VOC tahun 1686 sampai 1706 Masehi. Yang terdiri dari yang pertama itu silsilah Untung Suropati, yang kedua atau yang B mendapatkan nama Untung Suropati, yang C insiden Kapten Tak, yang D memperoleh kekuasaan di Pasuruan, yang E Pasuruan lepas dari Mataram, F mempertahankan Pasuruan dari pengaruh VOC, dan G gugurnya Untung Suropati. Nah, ini merupakan kerangka berpikir. Diawali dari Untung Suropati itu sendiri. Lalu ke permasalahannya itu ada 4. Kita lihat di sini ada 4. Terus solusinya itu mengembangkan media ini atau bahan ajar. Terus alasannya dipilih Android karena sangat sesuai dengan revolusi 4.0, meningkatkan memori tentang Untung Suropati, meningkatkan minat belajar sejarah maksudnya. Berikutnya adalah bab 3 metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu pengembangan EDI. Ada 5 tahap di sini, ada evaluasi, analisis, pengembangan, desain, dan implementasi. Untuk yang pertama itu analisis. Analisis dilakukan guna memperoleh data yang dapat dijadikan dasar atau acuan dalam mengembangkan bahan ajar Helios. Yang kedua itu tahap desain. Pada desain ini peneliti membuat rancangan desain yang terdiri dari komponen seperti tampilan home, KIKD, petunjuk penggunaan, uraian materi, evaluasi, dan profil pengembang. Selanjutnya adalah tahap pengembangan atau development. Tahap pengembangan itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama tahap pengembangan materi, tahap pemrograman bahan ajar Helios, tahap penyusunan instrumen, dan yang keempat evaluasi tahap pengembangan. Berikutnya adalah tahap implementasi. Tahap implementasi dilakukan apabila media sudah dinyatakan valid dan layak digunakan, maksudnya itu bahan ajar. Yang kelima adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan guna melihat apakah bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan yang diharapkan dan layak untuk diterapkan dalam pembelajaran sejarah di kelas. Nah, ini untuk desain awal atau rancangan desain dari bahan ajar Helios itu sendiri. Nah, selanjutnya dilakukan uji validasi dan uji coba produk. Nah, yang pertama itu ada subjek dan objek penelitian. Selanjutnya ada jenis data seperti yang kita lihat di PPT. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data meliputi angket, wawancara. Dan yang terakhir adalah teknik data analisis meliputi deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Nah, mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.